Lapor komandan, patroli malam berjalan normal. Rangga, kau berani memberontak. Sudah 30 tahun. Gua muak. Gua harus kabur dari penjara iblis ini. Bantai besar-besaran. Tuan Agung ada di sini. Kau jangan mimpi bisa lari dari penjara iblis. Tuan Agung. Tuan Agung sedang latihan tertutup. Kau cuma ngibulin gua. Hari ini kalian semua mati semua di tanganku. Terima seranganku. Hamba memberi hormat pada Tuan Agung. Berhasil naik tingkat, bunuh orang, lari dari penjara iblis. Ampun Tuan Agung. Hamba sesaat tergoda. Berani lancang pada Tuan Agung. Asal Tuan Agung mengampuni hamba, hamba siap menerima hukuman apapun. Tenaganya dihancurkan, masuk sel maut. Yang lain 100 kali cambuk. Terima kasih Tuan Agung. Selamat Tuan Agung berhasil naik tingkat. Paman Guntur, kita tak usah sungkan. Tuan Agung, dia nona besar keluarga Wijaya, juga komandan wanita termuda di negeri naga. Adrian. Dulu tuan muda keluarga Saputra, sekarang merangkak di tanah kegelapan ini, setengah mati. Kau tak layak jadi suamiku, Citra Wijaya? Batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. 5 tahun lalu, kau bunuh ayah ibumu sendiri. Diusir dari keluarga Saputra, sekarang dibuang ke sini. Wajahmu yang seperti iblis ini, sama sekali tak layak jadi suamiku, Citra Wijaya. Memang kau tak layak. Aku tak layak. Kau pikir kau Tuan Agung? Kau cuma terpidana mati di penjara iblis? Cocok sama orang-orang receh ini? Nunggu ajal? Kalau tak segera pergi, aku tak bisa tahan mereka. Kau kira aku takut sama kumpulan pecundang receh ini? Beresiko sentuh aku? Aku perintahkan hancurkan penjara iblis. Penjara iblis ini wilayah Tuan Agung. Kau cuma komandan kecil, bisa hancurkan semudah itu. Harus tanya Tuan Muda Saputra dulu, setuju atau tidak. Sungguh menggelikan. Mending kau bilang, dia itu Tuan Agung? Bukannya lebih bagus? Bagaimana kalau memang aku... Berani hina Tuan Agung? Cari mati! Lapor Nona, dapat kabar, Tuan Agung sukses keluar latihan tertutup, akan adakan jamuan Tuan Agung di Kota Naga. Pecundang, Nona ini tak ada waktu main-main denganmu. Mulai sekarang, aku Citra Wijaya dan Adrian Saputra tak ada hubungan lagi. Sinting. Tuan Agung, perlu kita beri pelajaran keluarga Wijaya? Tak usah. Aku harus kembali ke Kota Naga untuk balas budi Tetua Pratama. Tuan Agung, ini surat dari Tetua Pratama, ditinggalkan untukmu sebelum wafat. Apa katamu menjelang ajal? Siapa pelakunya? Tuan Agung tenanglah. Tetua Pratama wafat karena usia, bukan dibunuh orang jahat. Adrian muda, saya yang tua ini tahu sisa hidup tak banyak. Harap kau datang ke keluarga Pratama, menikahi cucu saya Nadia Pratama. Siapkan pesawat segera. Aku harus kembali ke Kota Naga untuk menikah. Nenek, aku tidak bisa menikah dengan Dimas Saputra. Wasiat kakek adalah agar aku menikah dengan Kak Adrian. Pecundang itu sudah lama mati di penjara. Janji pertunangan kakekmu tidak sah. Adik Nadia, lagi pula sama-sama marga Saputra, sama sekali tidak melanggar wasiat kakek. Dan kali ini, keluarga Saputra dari tuan rumah jamuan Tuan Agung, ku dengar, hanya ada 30 tempat. Kalau tania kita bisa masuk jamuan Tuan Agung dan disukai Tuan Agung, keluarga Pratama kita pasti akan naik daun. Kau pecundang ini harus menikah dengan Tuan Muda Dimas, dapatkan surat undangannya. Nenek, di matamu, aku cuma bernilai selembar surat undangan. Itu kehormatan keluarga untukmu. Adikku sayang, saran aku terima kenyataan. Kalau tidak, aku tak segan menghentikan biaya pengobatan ibumu yang koma. Cepat ganti baju. Tuan Muda Dimas segera tiba. Kepala keluarga Pratama, sudah lama tidak bertemu. Tuan Muda Dimas, akhirnya kau datang. Silakan duduk.
Nadia. Sini siapa Tuan Muda Dimas. Ingat pesanku. Kenapa masih memikirkan kakak yang membunuh ayah ibunya itu? Aku percaya Kak Adrian dituduh secara tidak adil. Nadia Pratama, si pecundang itu takkan kembali. Kau hanya bisa menikahi Tuan Muda Dimas. Aku lebih baik mati daripada menikahinya. Ini bukan urusanmu. Aku kepala keluarga Pratama. Kau harus menikah jika aku perintahkan. Banyak nona muda di Kota Naga yang ingin menikahiku, tapi belum kumaui menikahimu. Sudah untung besar bagimu. Kalau begitu, aku tak pantas mendapat untung itu. Aku sudah punya tunangan. Apa kekuranganku dibanding dia? Katakan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kak Adrian, kau sudah bebas? Nadia, kali ini gue kembali dan takkan biarkan mereka sakiti kau lagi. Keluar penjara lalu? Kau cuma anak buangan keluarga Saputra. Kurasa sekarang, kau bahkan tak punya tempat tinggal, kan? Kau mau apa di sini? Aku datang untuk menepati janji pertunangan yang ditetapkan almarhum tetua Pratama. Ini surat pertunangannya. Kau seorang pembunuh, masih berharap jadi menantu keluarga Pratama? Pergi dari sini! Kepala keluarga Pratama? Orang datang dari jauh. Keluarga Pratama tak mau kasih makan? Bukannya terlalu tak sopan untuk keluarga besar? Tuan Muda Dimas benar. Hei, kasih si pengemis ini makan. Habisi, lalu pergi sana. Kenapa? Masih kurang? Cepat makan. Mau numpang di keluarga Pratama? Nebeng makan minum? Saya datang hari ini untuk melamar Nadia. Ini mas kawinnya. Konyol sekali. Cuma secarik kertas receh. Bilang ini mas kawin. Hari ini ku bikin kamu lihat apa itu mas kawin mewah sejati. Mas kawin pertama ini, kartu hitam paling prestisius di Kota Naga, bisa belanja di mall, sampai ratusan juta rupiah. Itu kartu hitam yang cuma 3 keluarga besar Kota Naga punya. Akhirnya aku bisa borong tas sepuasnya. Mas kawin kedua ini, kontrak pembangunan Kota Baru Tuan Agung. Kontrak pembangunan Kota Baru Tuan Agung? Itu kan proyek yang Kaisar Naga perintahkan untuk sambut Tuan Agung. Keluarga kita bakal makmur. Dan ini cuma 30 lembar kartu undangan jamuan Tuan Agung. Tuan Agung sendiri akan hadir. Bagaimana? Lebih berharga dari kertasmu? Kak Adrian, tenang. Apapun yang dia beri, aku tak akan menikah dengannya. Pernah lihat kartu ini? Pernah lihat kartu ini? Jangan-jangan ini kartu tanpa batas belanja di Kota Naga yang dianggap mewakili Kaisar Naga? Kartu emas ungu? Astaga. Seluruh Kota Naga cuma ada 3. Bagaimana mungkin si pecundang ini punya? Tidak mungkin. Kartu ini pasti buatanmu sendiri untuk membohongi kami. Rupanya di penjara iblis, kelakuan mencuri sana-sini, banyak juga kau lakukan. Kartuku asli atau palsu? Coba saja tahu. Kau licik juga. Kartu ini hanya segelintir orang penting yang tahu. Bagaimana kami bisa verifikasi? Kurang ajar kau pecundang. Berani memalsukan kartu emas ungu. Aku laporkan ke polisi untuk menangkapmu. Kalian sendiri yang tak becus. Kok bisa bilang kartuku palsu? Kebetulan hari ini Komandan Pengawal Bayangan Tuan Agung, Tuan Santoso hadir di sini. Aku telepon dia untuk membongkar tipu muslihatmu. Tahu nomornya? Kurang ajar. Siapa Tuan Muda Dimas? Calon kepala keluarga Saputra berikutnya. Masa dia tak tahu nomor telepon Komandan Santoso? Telepon saja. Kak Adrian, cepat pergi. Setelah ini selesai, aku akan mencarimu. Tenang Nadia. Percayalah padaku. Baik, kau cari mati sendiri. Ayah. Bisa tolong sambungkan? Saya perlu bicara dengan Komandan Santoso. Ada hal sangat penting yang harus saya laporkan. Komandan Santoso lelah setelah perjalanan jauh. Sudah beristirahat. Urusan apa yang perlu kau sampaikan padanya? Dengar baik-baik. Selama masa jaman Tuan Agung ini, kurangi ulahmu di luar. Pulang sekarang juga.
Malam ini kau masih selamat, tapi besok tunggu laporan langsung dariku. Kau akan kubunuh. Tuan Muda Dimas, jangan pergi. Tinggalkan dulu mas kawinnya. Tas saya. Ambil kartu palsumu dan pergi. Keluarga kami tak menerima narapidana kerja paksa sepertimu. Kak Adrian, aku ikut kau. Bagaimana, Nadia? Kau masih mau kawin lari? Tak tahu malu. Sejak dulu, pernikahan harus atas restu orang tua dan perjodohan dari mak comblang. Ayahmu sudah tiada, ibumu terbaring di rumah sakit. Tentu saja saya nenekmu yang berhak memutuskan. Sebagai wanita keluarga Pratama, kau harus berpikir untuk kepentingan keluarga, untuk keuntungan yang lebih besar. Bukan malah menguntungkan. Pembunuh ayah dan ibu ini, yang sudah diusir dari keluarga Saputra, bahkan mas kawinnya pun palsu, seorang narapidana kerja paksa. Kau kembali ke atas sekarang, kalau berani kabur, biaya pengobatan ibumu tak akan ada sepeser pun. Aku juga akan mengusirmu dari keluarga Pratama. Nadia, percayalah padaku. Saat jamuan Tuan Agong nanti, akan kubuat kau jadi wanita paling bersinar di kota naga. Dasar narapidana kerja paksa, masih mau pakai kartu palsu ke jamuan Tuan Agung. Awas nanti dipukuli sampai mati. Baiklah, nanti kita lihat. Selama jamuan Tuan Agung, harus dikerahkan orang untuk jaga pavilion Kaisar Naga 24 jam. Semua orang harus diperiksa ketat. Jangan sampai ada kecerobohan. Siap. Dasar tak mau lepas. Bisa-bisanya datang ke pavilion Kaisar Naga. Tapi status kita terlalu jauh berbeda. Walaupun kau kerja sampai sini, juga percuma. Laki-lakiku hanya bisa yang membuat musuh gentar mendengar namanya dan melindungi perbatasan negeri naga, Tuan Agung tertinggi. Bukan orang sepertimu. Narapidana receh. Kodok buruk rupa, cepat minggir. Aku mau check-in. Kenapa aku harus minggir? Ini tempat yang bisa didatangi orang sepertimu? Ini kan hotel termewah di kota naga. Bukan tempat untuk golongan rendahan sepertimu. Terus keluargamu Wijaya kesini ngapain? Selama jamuan Tuan Agung, keamanan pavilion Kaisar Naga jadi tanggung jawabku. Benar. Si penjaga pintu, Mulutmu lancar sekali. Aku curiga kau punya niat jahat. Mau mengacaukan jamuan Tuan Agung? Tangkap dia. Lepaskan tak tahu malu? Hentikan. Siapa berani buat keributan di pavilion Kaisar Naga? Nggak mau hidup lagi? Kepala pelayan Mahendra, orang ini bertingkah aneh. Saya curiga, dia mau mengacaukan jamuan Tuan Agung. Sudah. Kau urus saja pengamananmu. Serahkan ini pada saya. Kodok buruk rupa. Kau tamat. Hamba bersujud memberi hormat pada Tuan Agung. Tak tahu Tuan Agung telah tiba. Mohon ampuni kesalahan hamba. Kedepannya panggil saya Tuan Saputra. Tuan Saputra, silakan ke sini. Kedepannya panggil saya Tuan Saputra. Tuan Saputra, silakan ke sini. Tadi posisi-posisi yang saya sebutkan, catat semuanya. Lalu kau di atap gedung, Tuan, lalu di setiap tempat tersembunyi di lantai teratas, harus ditempatkan pengawal bayangan. siap. Komandan Kota Naga, Citra Wijaya, datang memberi hormat pada Tuan Agung. sudah tahu, pulang saja. Yang mulia Tuan Agung, di luar sangat dingin. Bisakah Anda menyuruh orang lain masuk untuk menghangatkan badan? Saya juga bisa untuk Yang Mulia Tuan Agung menampilkan tarian panas loh. Agar Yang Mulia Tuan Agung terhibur. Tuan, jika Anda kedinginan, saya ada baju di sini. Anda pakai saja. Jaga posmu baik-baik. Si pecundang Adrian Saputra sudah kembali. Dilepaskan? Bukankah orang yang masuk penjara iblis harus pergi menjaga perbatasan? Tak boleh kembali ke kota selamanya? Mungkin dia kabur diam-diam. Oh iya, dia membawa kartu emas ungu. Kartu emas ungu? Kartu Kaisar Naga untuk Bima Saputra. Saat kita bunuh dia, sudah kuambil. Mana mungkin dia punya? Pasti palsu. Kalau begitu, Ayah, bisa kasih kartu itu padaku? Kau mau semua orang tahu? Kita yang bunuh Bima Saputra? Ayah. Lalu biarkan dia bawa kartu palsu itu. Pamer dan menipu? Biarkan dia bersenang-senang dulu. Bereskan dia setelah jamuan Tuan Agung. Tapi aku juga nggak mungkin. Biarkan dia tenang-tenang. Kak Adrian, kamu datang. Iya, dapat telepon darimu, langsung aku ke sini. Bagus, nenek sudah setuju pernikahan kita. Boleh menikahi Nadia kami? Tapi harus selesaikan tugas dulu. Urusan kalian berdua tak akan kuhalangi lagi. Tugas apa? Bukankah kamu punya kartu emas ungu? Bantu keluarga kami Pratama tebus gedung perkantoran itu. Itu bukan masalah, kan?
Kamar Dagang Naga Langit di bawah Pavilion Kaisar Naga, setengah tahun lalu, merampas satu gedung perkantoran milik keluarga kami. Mereka ambil untuk diri sendiri. Asal kamu bisa kembalikan, kami akan setujui pertunanganmu dengan Nadia. Oh, ternyata itu rencanamu. Kak Adrian, jangan pergi. Bos Hartono dari Mal Naga Langit itu kejam sekali. Keluarga kami sudah kirim beberapa kelompok orang, semua dipukuli sampai cacat. Bukankah dia punya kartu emas ungu? Lihat kartunya seperti bertemu Kaisar Naga sendiri. Siapa berani sentuh dia? Kurasa dia cuma takut ketahuan. Bikin kartu palsu, anggap kami anak kecil. Cuma satu gedung perkantoran kan? Aku yang akan minta untuk kalian. Kak Adrian, aku ikut denganmu. Pergilah. Aku mau buat kamu menyerah. Tuan Muda Dimas, Kak Adrian pergi cari Bos Mal Naga Langit. Kumohon, tolong bantu dia. Bisa saja ku bantu, tapi kamu harus terima satu syaratku. Asal tidak berlebihan, apapun akan kuterima. Tidak berlebihan. Temanilah aku makan. Baik, aku setuju. Kamu tahu ini tempat apa? Wilayah Kamar Dagang Naga Langit. Berani-beraninya berbuat onar di sini. Buta matamu. Kembalikan atau tidak? Barang yang sudah diambil Kamar Dagang Naga Langit. Tak pernah ada yang dikembalikan. Kau cuma anak buangan keluarga Saputra. Berani membela keluarga Pratama? Hari ini gue mau lihat bagaimana kau mati. Bos Hartono, maaf ya. Kami tidak mau gedung perkantoran itu lagi. Kami pergi sekarang, ayo pergi. Berdiri! Kira tempat ini tempat bebas keluar masuk? Mau datang seenaknya, mau pergi seenaknya? Bos Hartono, orang baik dapat balasan baik. Asal Anda mau melepaskan kami, apapun akan kami lakukan. Apa saja bisa. Nona Pratama memang cantik luar biasa. Bagaimana kalau kau temani aku dengan baik? Baru aku pertimbangkan. Anak buah, habisi dia. Cincang buat makanan anjing. Anak buah, habisi dia. Cincang buat makanan anjing. Serang. Habisi dia. Mau kembalikan atau tidak? Tunggu bosku datang, lihat bagaimana dia menghajarmu. Baik. Ku beri kesempatan. Adrian, jangan sampai masalah jadi besar. Tuan Saputra, lihat siapa yang nekat setengah mati, berani di kamar dagang. Lihat siapa yang nekat setengah mati, berani di kamar dagang. Bos, orang inilah melukai beberapa saudara kita. Dengar ya, tahu diri berlutut minta maaf. Atau kaki anjingmu kuputuskan? Bos, bos, apa maksudnya? Bos, Berani kau ganggu Tuan Saputra? Kau cari mati ya? bos, aku beneran nggak tahu. Tuan Saputra itu tamu kehormatanku. Berani-beraninya kau layani tangan ke dia. Bos, ampun. Sekarang juga aku kembalikan gedung perkantorannya ke keluarga Pratama. Tuan Saputra, sungguh minta maaf. Membuatmu kaget. Nggak apa-apa. Serahkan saja kontrak gedung perkantorannya padaku. Ngapain masih bengong? Cepat ambilkan kontraknya. Kontraknya, Tuan Saputra, Sepertinya Dimas Saputra sudah telepon kepala pelayan Mahendra, makanya bisa datang tepat waktu begini. Kontraknya sudah aku ambilkan kembali untuk kalian. Semoga kalian menepati janji. Nggak nyangka si pecundang ini. Lumayan punya kemampuan. Barusan Tuan Muda Dimas sudah telepon aku. Bilang suruh Nadia bantu minta ampun. Nggak nyangka, kau ambil semua jasa Tuan Muda Dimas, dijadikan milikmu sendiri. Apa? Jadi ngomong panjang lebar. Tetap saja jasa Tuan Muda Dimas. Aku mau lihat sampai kapan penipu sepertimu bisa berpura-pura. Tuan Muda Dimas, silakan duduk. Barusan habis aku telepon Komandan Santoso. Kalian baru bisa dapat kontrak ini. Kau pikir penipu sepertimu beneran punya kemampuan sehebat itu? Nggak nyangka Tuan Muda Dimas. Hubungannya sama kepala pelayan Mahendra begitu baik. Semoga ke depannya bisa lebih dibimbing. Aku sudah bilang dari dulu, dia cuma pura-pura. Masih bermimpi mau ke jamuan Tuan Agung? Buat Nadia jadi wanita paling bersinar? Kata-kata itu simpan aja buat bohongi. Cewek-cewek blonde banget itu. Jamuan Tuan Agung buat apa sih? Kalian tahu? Tentu buat sambut Tuan Agung yang diadakan khusus sama penguasa kota.
Ada satu tujuan lagi. Tuan Agung mau pakai buat melamar di hari itu. Jamuan Tuan Agung buat apa sih? Kalian tahu? Tentu buat sambut Tuan Agung yang diadakan khusus sama penguasa kota. Ada satu tujuan lagi. Tuan Agung mau pakai buat melamar di hari itu. Jamuan Tuan Agung itu diselenggarakan keluarga Saputra. Kenapa aku nggak tahu? Level kamu segitu rendahnya. Kamu nggak pantas tahu. Level aku rendah? Level kamu segini. Kamu aja mungkin nggak punya kualifikasi buat datang ke jamuan Tuan Agung. Surat undangan ada di tanganku. Berani bilang aku nggak bisa masuk? Halo? Semua surat undangan jamuan Tuan Agung dibatalkan. Dan hak penyelenggaraan keluarga Saputra dicabut. Cuma satu telepon. Adrian udahan pura-puranya. Tuan Muda Dimas tadi udah tanya ke bapaknya. Kartu emas ungumu itu palsu. Yang asli disimpan sama keluarganya. Kartu emas ungu keluarga Saputra ada di tangan Surya Saputra. Jangan-jangan kematian orang tuaku ada kaitannya dengannya? Dimas Saputra, Ayah, kau gila? jujur sama aku. Cewek siapa yang kau rebut? Nggak ada. Barusan kepala pelayan Mahendra bilang, kau rebut pacar seorang tokoh besar. Dia batalkan semua undangan. Sekaligus mencabut hak kita menyelenggarakan jamuan Tuan Agung. Bukan aku yang bikin. Dia yang bikin. Dia, kalau mau bohong sama aku, cari alasan yang masuk akal. Dia cuma anak buangan yang diusir keluarga Saputra. Dia punya hak apa buat nyuruh kepala pelayan Mahendra cabut hak kita menyelenggarakan jamuan Tuan Agung? Kubunuh kau. Jangan pukul, ya. Aku kembalikan semua cewek. Yang ku rebut, gimana? Kau harus beres. Jangan cari ulah. Atau setelah jamuan Tuan Agung, aku tak segan bikin kau lenyap. Dan kalian keluarga Pratama, jangan deket-deket sama pecundang ini. Atau aku perlakukan kalian sama saja. Silakan minum, Inspektur Gunawan. Inspektur Gunawan, tolong kasihani keluarga Pratama. Beri kami kesempatan. Kalian kerja tidak aman. Dihentikan demi keselamatan semua. Tak paham? Paham. Tapi Inspektur Gunawan, kalau kami terus berhenti begini, pemilik proyek bakal ribut. Urusanku apa? Dulu kalian berani musuhi keluarga Saputra, harusnya sudah tahu bakal kena begini. Fajar Gunawan. Rupanya kau. Nadia Pratama. Tak jumpa sejak lulus kuliah. Ini aset keluargamu? Betul, milik keluarga kami. Mohon beri ampun. Ini gampang kok. Inspektur Gunawan, katakan. Apa syaratnya? Keluarga Pratama pasti penuhi. Malam ini saya ada jamuan sosial. Nadia Pratama temani saya saja. Nanti saya urus ini. Tak masalah. Lagi pula Nadia kan, masih belum punya pacar. Siapa bilang dia tak punya pacar? Kalau begitu, saya tak memaksa lagi. Seorang eksekutif keluarga Saputra berani berlagak so jago di depan saya? Apa? Berani menghina saya? Ayo, patahkan kaki anteknya. Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa saya di keluarga Saputra. Inspektur Gunawan, saya lupa perkenalkan. Ini juga Tuan Muda keluarga Saputra, baru pulang. Tuan muda, maafkan saya baru bertugas. Saya tak kenal orang besar. Ampuni saya. Maaf. Pergi. Cepat pergi. Idiot. Dia cuma anak buangan keluarga Saputra. Kamu dengarkan dia. Aku nggak tahu. Adrian mau main ya? Oke, gue temani. Masalah saat ini akhirnya selesai. Tapi siapa tahu bisa bertahan berapa lama. Dia cuma pakai status Tuan Muda Saputra untuk nakuti manajer itu. Nanti kalau mereka sadar, masalahnya pasti balik ke keluarga kita. Adrian, cepat pergi. Masih ada waktu sebelum mereka datang. Kalau keluarga Saputra tahu, semua nggak bisa kabur. Nadia, aku sudah bilang, aku nggak bakal biarin orang lain ganggu kamu. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Kamu musuhin Dimas? Kalau dia mau bikin susah kamu, gampang banget. Dia kan suka pamer. Nunggu aja keluarga Saputra ngurusin dia. Sekalian aku bisa jelasin ke mereka. Semuanya
Nyonya besar, ada masalah. Tuan Muda Dimas bawa orang ke sini. Mereka mau apa? Nggak tahu. Nenek, pasti nyari dia. Menunggu Anda datang menanganinya. Pasti aman. Iya benar. Dia tuh bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Aku tak akan biarkan kalian bawa Kak Adrian pergi. Kau pengkhianat. Demi pria kelas rendah ini, kau mau keluarga Pratama? Ikut hancur bersama? Kalau kalian mau bawa Kak Adrian, bawa aku juga. Kalau harus mati, biar dia saja yang mati. Kau masih harus menikah dengan keluarga Saputra. Bawa mereka berdua keluar. Keluar! Silakan. Tuan Muda Dimas, Anda datang? Cepat duduk. Anjing kehilangan tuan. Sampai dianggap harta karun. Semua keluarga yang datang hari ini, putuskan hubungan dengan kalian. Wah, Tuan Muda Dimas, ini pasti salah paham. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Sudah kucari dan kukumpulkan dia, menunggu Anda datang menanganinya. Betul-betul. Tuan Muda Dimas, asal Anda tak menyulitkan keluarga Pratama, Nadia Pratama tetap akan menikah dengan Anda. Aliansi pernikahan kedua keluarga kita. Kan sudah disepakati. Ini, Kalau bukan karena kalian, keluarga Saputra takkan diusir dari jamuan Tuan Agung. Itu salahmu sendiri. Dia mulut busukmu. Kalau bukan karena kau si Cundang, akan jadi begini. Diam. Kalau bukan kau si pecundang, bakal jadi begini. Tuan Muda Dimas, kumohon, asal kau lepaskan Kak Adrian, apapun akan kulakukan. kau manis kecil, cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Muda Dimas. Rupanya pelajaran untuk keluargamu belum cukup ya. Aku terlalu lunak pada kalian. Seorang anak buangan keluarga Saputra, nganggap diri berharga. Mulai sekarang, semua bisnis keluarga Saputra dihentikan total. Bodoh amat ngomong tanpa mikir. Hentikan bisnis keluarga kami? Kau bukan apa-apa. Kau ngomong apa sih? Keluarga Saputra bisa kau kendalikan? Kau cari mati. Kalau tak minta maaf pada Tuan Muda Dimas, kau tunggu saja ajalmu. Hari ini aku duduk di sini. Lihat siapa yang kau panggil. Hentikan bisnis keluarga kami. Kalau kau benar-benar mampu, aku bersujud padamu. Halo, keluarga Pratama. Telepon siapa? Main sandiwara lagi. Hari ini di depan banyak orang, akan kubongkar wajah aslimu. Kepala Pelayan Mahendra, kenapa Anda datang? Kalau aku tak datang, bukannya kau akan berani pada Tuan Muda Saputra? Kepala Pelayan Mahendra, dia cuma anak buangan keluarga Saputra. Sok banget. Bilang apa? Mau hentikan bisnis keluarga kami? Kau selalu tahu, keluarga kami bekerja sama dengan Pavilion Kaisar Naga. Betul kan? Perhatikan perjanjian ini. Mulai sekarang, Pavilion Kaisar Naga tak akan ada lagi kerjasama dengan keluarga Saputra. Tidak. Kepala Pelayan Mahendra, kenapa? Kamu sendiri tak sadar. Tuan Muda Saputra. Ini urusan bisnis antara Pavilion Kaisar Naga dan keluarga Pratama. Sengaja saya antar untuk Anda. Terima kasih. Tuan Muda Saputra terlalu sungkan. Kalau tak ada hal lain, saya pergi dulu. Kalian beruntung. Nanti kita lihat. Berdiri. Kamu belum bersujud minta maaf padaku. Apa bicaramu tadi cuma angin lalu? Dasar pecundang. Kalau bukan karena ayahmu yang sudah tiada, dan hubungannya dengan kepala pelayan Mahendra itu, lihat saja nanti kamu andalkan apa. Dasar pecundang. Kalau bukan karena ayahmu yang sudah tiada, dan hubungannya dengan kepala pelayan Mahendra itu, lihat saja nanti kamu andalkan apa. Kali ini hanya peringatan. Ada lagi takkan kubiarkan. Hebat! Kita akan kerjasama dengan Pavilion Kaisar Naga. Takkan ada yang ganggu kita lagi. Jangan senang dulu. Sekarang kita sudah buat keluarga Saputra marah besar. Nanti kita juga yang susah. Itu tergantung hubungan Adrian dengan kepala pelayan Mahendra. Kak Adrian, hubunganmu dengan kepala pelayan Mahendra bagaimana? Bukannya Dimas bilang tadi, hanya karena sedikit harga diri ayahku. Selesai. Sudah tamat. Nenek, jangan khawatir. Masih ada aku di sini. Asalkan aku bisa mendapat perhatian, Yang Mulia Tuan Agung di jamuannya, siapa lagi yang perlu kita takuti di Kota Naga? Nadia, makan malam bareng yuk. Aku ada urusan dulu. Paman Guntur, bagaimana hasil penyelidikannya? Pembunuhan Tuan dan Nyonya dulu sepenuhnya direncanakan oleh Surya Saputra. Dan kepala keluarga Wijaya, Hendra Wijaya juga terlibat. Baik, aku tahu. Mau kita langsung bertindak? Jangan buru-buru. Aku mau perlahan-lahan menghancurkan mereka. Nadia, makan sama pacarmu ya. Kebetulan lagi reuni, gabung aja. Tidak usah, kami sudah pesan. Dia cuma numpang nama keluarga Saputra.
untuk menipu sana-sini. Ngapain dia makan sama kita? Fajar, jangan asal bicara. Aku nggak asal. 5 tahun lalu, karena dituduh membunuh ayah dan ibu, dia diusir dari keluarga Saputra dan dikurung di penjara iblis. Sekarang dia kabur, keluarga Saputra sama sekali nggak mengakuinya. Jangan sok jadi tuan muda di sini. Sebenarnya, cuma pecundang keluarga Saputra. Kalau bukan karena gue tanya ke keluarga Saputra, gue bakal ketipu sama bajingan ini. Dia pantas makan di sini, cepat minggat. Yang harus keluar itu elu kali ya. Kalau gitu buka lebar-lebar mata busuk lu. Ini kartu VIP terhormat. Kalian mau makan di sini juga? Boleh saja. Sekarang berlutut dan menggonggong seperti anjing. Gue kasihanin deh. Biar kalian makan di sini. Nadia Pratama, tak kira pacarmu sepayah ini. Masih pamer di depan gua. Benar-benar jijik. 3 menit lagi, kalian bakal diusir. Cuma modal elu? Manager! Ini kartu VIP restoranmu. Usir 2 orang ini atau gue laporin. Kartu emas ungu? Kamu sekarang juga minggat dari hotel kami. Apa katamu? Kamu tahu siapa gue? Gue dari keluarga Saputra. Ini kartu VIP gue. Kamu lihat baik-baik. Nekat setengah mati ya. Justru kamu yang diusir. Ganggu tamu penting hotel kami. Kami kasih pelajaran. Kenapa mereka tidak diusir? Kartunya palsu. Kamu pantas dibandingkan dengan tuan ini. Satpam. Seret orang ini keluar. Siap! Apa? Bajingan, gue bunuh lo buat tuan muda hari ini. Memang bandel banget. Bros. Serbu? Kak, gue nggak berani lagi. Tolong lepaskan gue. Adrian, gue bunuh lo. Anak buahmu terlalu lemah. Bisa dibunuh sama si pecundang Adrian. Pak. Ini jelas sengaja narget kita. Jangan kira gue nggak tahu. Dia cuma bisa bunuh anak buah receh kayak gini. Gue malah berharap dia datangi kita. Bahkan kalau dia nggak datang, kita tetap harus beresin dia. Timas, urusan ini serahkan padamu. Bawa 2 tetua kegelapan terkuat keluarga Saputra. Besok bunuh Adrian. Pak. Santai aja. Barusan gue perhatiin. Lampu lantai teratas mati. Artinya Tuan Agung belum balik. Maksudmu, asal kita tunggu di sini. Bisa ketemu Yang Mulia Tuan Agung? Betul. Memang tak mau lepas ya. Lau. Jangan-jangan juga nunggu Tuan Agung? Dasar pecundang keluarga Saputra. Apa? Lu masih berani ngimpi nikahi anak gua? Hendra Wijaya, kematian orang tua gue dulu. Nggak lepas dari keterlibatanmu. Dasar pecundang keluarga Saputra. Mau balas dendam buat orang tuamu? Coba lihat dulu, wajahmu kayak apa. Dia tinggal di sini. Bukannya hotel memang untuk ditinggali? Tenang saja. Paling-paling dia cuma numpang 2 hari. Cuma pura-pura tajir di depan kita. Masih berkhayal balas dendam? Ayah. Tadi selain Adrian, ada orang lain yang ke atap gedung? Enggak. Lampu itu nyala. Orangnya udah balik. Mungkin cuma bibi petugas kebersihan? Ayo kita pulang dulu. Ayam, ibu, dendam kalian takkan kulupakan? Keluarga Pratama sekarang beda dari dulu. Bisa kerja sama Pavilion Kaisar Naga. Hebat ya. Tuan Muda Dimas, mana bisa kami bandingin sama kamu? Ini cuma kebetulan aja kok. Iya, betul. Cuma kebetulan. Nadia Pratama di mana? Di lantai atas, aku panggilin Nadia. Nadia. Cepat sapa Tuan Muda Dimas. Nadia Pratama ikut gue. Mau kemana? Ajak ke tempat seru. Kalau nggak jelasin, aku nggak mau. Adrian udah kami tangkep. Mau ikut atau enggak? Kamu ngapainin Kak Adrian? Kalau kamu nggak mau ikut, mungkin nggak bisa ketemu buat terakhir kali. Baik, aku ikut. Nadia Pratama ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, cepat ke sini.
Berani sentuh dia sedikit saja. Kau kubunuh perlahan-lahan. Nadia, Kupikir kau nggak bakal datang. lepaskan Nadia. Kau sudah di ujung tanduk? Masih mikirin si kekasih ini? Lepaskan dia. Baik. Kalau begitu, hari ini kuperlihatkan padamu bagaimana aku mempermainkannya. Bagaimana? Ini dua tetua kegelapan terhebat kami. Dua tetua kegelapan. Hari ini nyawamu akan kami ambil. Jagoan macam apa ini? Cuma segini kemampuannya. Ini tidak mungkin. Ini... Jurus apa ini? Tuan Saputra, kami diutus Paman Guntur. Nadia, kau ikut mereka pergi. Aku tidak mau pergi. Dengar kata, Kalau begitu hati-hatilah. Kau kenal Paman Guntur? Siapa sebenarnya kau? Berani kau menghina? Yang mulia Tuan Agung? Rupanya Yang Mulia Tuan Agung. Hamba tak kenal orang besar. Hamba tak tahu diri. Ampunilah hamba Yang Mulia. Ampunilah. bagaimana orang tuaku mati dulu? Katakan. Aku tidak tahu. Ayahku yang melakukannya. Aku cuma kasih kau obat bius. Kurung dia. Patahkan keempat anggota badannya. Kasih obat bius setiap hari. Kalian malah tidak membunuh si brengsek itu. Bahkan dia membawa anakku pergi. Entah jurus apa yang dia pakai. Sampai kami semua pingsan. Sisanya, kami juga tidak tahu. Tuan, ini catatan yang dia tinggalkan untuk Anda. Dendam orang tua takkan kumaafkan. Di jamuan Tuan Agung nanti, akan kuperlihatkan padamu. Anakmu mati di depan matamu. Pecundang. Adrian. Tuan Agung, sesuai perintah Anda, kedua keluarga Saputra dan Wijaya telah diawasi. Serahkan hak persiapan jamuan Tuan Agung kepada keluarga Wijaya. Serahkan pada mereka. Ingin menghancurkan seseorang, harus buat dia gila dulu. Hamba mengerti. Segera hamba laksanakan. Kak Adrian, kamu baik-baik saja? Tenang saja. Mulai sekarang dia takkan ganggu kamu lagi. Jangan-jangan kamu bunuh dia? Duduk. Apa? Kalian bunuh Dimas Saputra? Keluarga Saputra pasti datang menuntut. Siapa yang dibunuh? Nek, kita kabur saja. Si pecundang ini bunuh Dimas Saputra. Aduh. Kenapa kamu bunuh Dimas Saputra? Siapa bilang aku bunuh dia? Nadia yang bilang. Nyonya besar. Kepala keluarga Saputra datang. Sial-sial. Nek, Surya Saputra datang balas dendam. Sial-sial. Nek, Surya Saputra datang untuk menuntut. Ini semua salahmu. Nanti aku serahkan kamu saja. Adrian. Kepala keluarga Saputra, Anda salah sangka. Ini tak ada hubungannya dengan keluarga Pratama. Adrian. Saya bersedia menyerahkan proyek pembangunan kota baru Tuan Agung. Tukar nyawa anakku. Anakmu kan bukan di tanganku. Mau cari orang, cari aja ke Joko Santoso. Adrian. Jangan sok jago karena ada Joko Santoso, lalu kau jadi semena-mena. Jangan ganggu anakku. Kalau enggak usai jamuan Tuan Agung, gue pasti hilangkan kau. Oke. Gua tunggu aja. Adrian, kau kenal Komandan Santoso? Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau kau bilang, pertunangan dengan Nadia pasti udah fix. Adik Nadia, lihat tuh Adrian kenal Komandan Santoso. Bisa minta dia perkenalkan? Biarkan aku kenalan. Kak Adrian dan Komandan Santoso juga nggak sedekat itu. Mending jangan berharap. Nadia benar. Komandan Santoso kan bukan bawahan aku, mana mungkin nurut semua perintah aku. Awalnya mau angkat derajatmu, tapi ternyata cuma kacung. Nek, kayaknya kita cari jalan lain. Citra Wijaya, bukannya teman sekolahmu? Dia kan komandan.
Lagi pula yang tanggung jawab keamanan jamuan Tuan Agung. Dapetin satu undangan, harusnya bisa lah. Kayaknya bisa. Pak Hendra, kau bilang kepala pelayan Mahendra menyerahkan hak penyelenggaraan jamuan Tuan Agung padamu. Iya, baru saja telepon aku. Kepala pelayan Mahendra ini licik sekali. Di satu sisi, dia lunasi hutang budi pada Galang Saputra. Di sisi lain, dia juga perhatikan kita. Makanya dia bisa jadi kepala pelayan. Tapi, balik lagi ke topik. Adrian Saputra tahu kita bunuh orang tuanya. Kok enggak datang balas dendam? Memang dia jago bertarung, tapi kita punya uang lebih banyak. Orang juga lebih banyak. Betul katamu. Oh ya, Pak Hendra. Lahan puri emas ungu di Kota Baru Tuan Agung. Hari ini dilelang. Ada minat? Seperti biasa, aku yang ikut lelang. Kau yang bayar. Baik. Tuan Agung, hari ini keluarga Wijaya ikut lelang lahan puri awan di Kota Baru Tuan Agung. Pertunjukan bagus dimulai. Kau kenapa di sini? Kau saja boleh datang, kenapa aku tidak boleh? Posisi keluargaku Wijaya di Kota Naga. Bukan urusan anak buangan sepertimu. Jangan banyak tanya. Lebih baik kau segera pergi sebelum petugas penyelenggara melemparkanmu keluar. Keluargamu Wijaya ikut tender ya, silakan. Aku ikut tenderku. Apa hubungannya? Kau punya kualifikasi apa buat ikut tender? Cepat pergi dari sini sebelum komandan ini marah. Kau cuma seorang komandan kecil. Kau pikir kau punya kekuasaan besar? Kalau begitu, biar ku perlihatkan kekuasaan komandan ini. Bawa dia keluar. Siapa berani mengusir Tuan Saputra? Ketua. Dia itu anak buangan keluarga Saputra. Kau tidak tahu? Dia tak berhak masuk. Komandan Wijaya. Lelang tender ini bukan cuma hak keluarga Wijaya. Tuan ini sudah mendaftar lebih dulu. Kalau kamar dagang kami tak bisa memperlakukan semua sama, yang kuat menindas yang lemah, bagaimana kami bisa mempertahankan wibawa di Kota Naga nanti? Kau mau ikut lelang tender? Baik. Akan kulihat. Kau pakai apa untuk menawar? Nanti saat lelang, naikkan harganya. Lekas selesaikan, lekas tenang. Tenang, Ayah. Pemenang lelang hari ini harus keluarga kita. Tak usah panjang lebar. Lelang tender segera dimulai. Harga pembuka 5 triliun. Silakan mulai menawar. 8 triliun, 8,1 triliun, 8,2 triliun. 9 triliun. 10 triliun. Dia langsung naik ke 10 triliun. Siapa dia sebenarnya? 11 triliun, 12 triliun. 13 triliun, 15 triliun. Wajahnya mirip Adrian Saputra yang diusir dari keluarga Saputra. 18 triliun. 150 miliar sudah harga selangit. Dia cuma ngomong sembarangan. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Nanti juga ketahuan. 150 miliar pertama, 150 miliar kedua, 150 miliar ketiga. Laku. Silakan Tuan ke sini untuk tanda tangan kontrak. Tunggu dulu. Tunggu. Ada masalah apa, Inspektur Wijaya? Dia punya uang sebanyak itu? 150 miliar. Atas dasar apa? Atas dasar dia cuma anak buangan keluarga Saputra. Bilang saja dia pernah latihan di penjara iblis. Kalian semua ditipunya. Dia cuma mau persaingan tidak sehat. Kalau dia tak punya uang, lelang ulang saja. Ketua, perkataan Anda kurang adil dan wajar. Dia tak punya keluarga, tak punya perusahaan. Dan tak ada yang beri jaminan. Atas dasar apa dia ikut lelang? Kalau ini tersebar, malu kita semua. Siapa bilang tak ada jaminan? Saya yang jamin, Tuan Saputra. Kepala pelayan Mahendra. Pikir baik-baik. Meski kau yang jamin, tetap tak bisa keluarkan 150 miliar kan? Inspektur Wijaya, perhatikan statusmu. Ada uang atau tidak, urusan kamar dagang. Bukan urusan Inspektur Wijaya. Inspektur Wijaya, jangan ganggu ketertiban acara. Kalau Tuan Saputra tak bisa bayar, kamar dagang kami punya cara sendiri. Baik. Kalau hari ini dia bisa keluarkan 150 miliar, aku tak akan tuntut dia. Tapi kalau tak bisa, Kalau tak bisa, kau mau apa? kalau tak bisa, kau berlutut dan bilang kau pecundang. Baiklah. Kalau aku bisa, kau berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Di depan semua orang, akui keluargamu Wijaya
berkolusi dan mengkhianati janji. Berani? Berani? Kau, Ayah pasti ada tipu muslihat di sini. Lebih baik kita hati-hati. dia cuma anak buangan. Bahkan kalau kepala pelayan Mahendra bantu dia tetap tak punya uang sebanyak itu. Semuanya, tolong jadi saksi untuk Tuan Saputra. Nanti kalau Inspektur Wijaya ingkar janji, aku yang pertama tak terima. Kepala pelayan Mahendra. Di istana kau berdebat denganku, itu demi perkembangan Kota Naga. Sekarang kau malah berpihak pada pecundang anak buangan ini. Tidakkah kau merasa gelar kepala pelayan Mahendramu turun kelas? Orang tua Adrian berjasa padaku. Aku membalas budi salah. Justru kau yang paling ribut. Kuharap nanti saat mencela diri sendiri, kau sama kerasnya. Ketua, gesek kartunya. Dengarkan semua. Saldo tidak cukup. Tak tahu diri, pecundang keluarga Saputra mau keluarkan 150 miliar? Bisa-bisanya pura-pura ketahuan kan? Ayo, kau sampah tak berguna. Maaf, aku salah ambil kartu. Maaf, aku salah ambil kartu. Semua dengar? Alasanmu banyak. Baik, kau boleh ganti kartu. Akan kulihat sampai kapan kau pura-pura. Lihat nanti buktinya. Kemari, Orang harus tahu diri. Hari ini ku temani sampai tuntas. Ini tak mungkin. Mana mungkin kau punya uang sebanyak ini? Betul. Pasti ada kesalahan. Inspektur Wijaya, kami dari Kamar Dagang sudah konfirmasi. 15 miliar sudah masuk. Jangan bicara sembarangan lagi. Ketua, pasti Anda salah lihat. Coba periksa lagi. Iya. Dengar baik-baik. Aku belum tua sampai salah lihat. 15 miliar tak kurang sedikit pun. Ini seperti mimpi. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan peninggalan dulu? Belum pasti, kita lihat dulu. janjimu tadi. Sekarang waktunya tepati. Jangan-jangan kepala keluarga Wijaya mau ingkar janji? Inspektur Wijaya, kau masih bisa menyesal. Asal kau minta maaf pada Tuan Saputra. Dan setiap ketemu bersikap hormat, mungkin Tuan Saputra mau memaafkanmu. Kau! Jangan sombong dulu. Ayo, sujudlah di depan semua orang. Beritahu mereka dengan lantang bahwa keluargamu Wijaya pengkhianat, pejabat kolusi dengan pengusaha. Katakan, Inspektur Wijaya, kalau kalah ya harus mengakui. Siapa yang bersujud? Adrian Saputra. Penghinaan hari ini kuingat. Nanti ku balas berlipat ganda. Keluarga Wijayaku. Berkolusi dengan pengusaha. Pengkhianat tak bermoral. tidak terdengar. Kamu. Keluarga Wijayaku. Berkolusi dengan pengusaha. Pengkhianat tak bermoral. Puas? Kok bisa sekaya itu? Rupanya kita meremehkannya. Dulu seharusnya jangan disisakan. Sekarang bagaimana? Hendra, sekarang hanya bisa andalkan putrimu. Bukankah Tuan Agung sudah tiba di pavilion Kaisar Naga? Kak Adrian, kamu hebat. Bagaimana bisa dapat uang sebanyak itu? Ini 150 miliar. Dulu kenal seorang teman. Kebetulan dia juga mau ikut lelang ini. Kukira uangmu sendiri. Ternyata punya orang lain. Bagaimanapun juga, ada yang bantu Kak Adrian menang lelang Puri Awan Ungu. Bisa dapatkan Puri Awan Ungu. Sudah pikirkan cara mengelolanya? Aku tahu keluarga Pratama punya bisnis properti. Milikku ya milik Nadia. Jadi aku rencanakan Puri Awan Ungu diserahkan ke Nadia untuk dikelola. Tidak mungkin. Terlalu canggih. Aku tak sanggup. Adrian sudah memberikannya padamu. Kenapa tidak boleh? Betul. Keluarga Pratama dulu bergerak di properti, meski skala kecil. Tapi sekarang ada Puri Awan Ungu, posisi keluarga kita akan naik. Nadia, jangan menolak. Ini tanda sayangku. Baiklah.
Nona, ada tamu, katanya teman sekolahmu. Persilakan masuk. Baik. Komandan Citra, lama tak jumpa. Tanya pertama, kita tak begitu akrab. Komandan Citra, bagaimanapun kita teman lama, aku bawa kabar baik. Langsung saja. Keluarga Pratama memutuskan menyerahkan Puri Awan Ungu pada keluarga Wijaya. Asal keluarga Wijaya setuju, kami bisa hadiri jamuan Tuan Agung. Keluargamu sungguh rela. Baik. Asal kau serahkan Puri Awan Ungu pada kami. Aku jamin simpan satu surat undangan untukmu. Kau habiskan banyak uang di lelang. Ujung-ujungnya jadi milik kami. Aku malah harus berterima kasih padamu, si sapi perah. Kalau aku bisa menang lelangnya, berarti aku juga bisa membuatnya sia-sia. Bagus. Kalau begitu aku tunggu di rumah. Akan kulihat caramu. Nenek, kenapa kalian lakukan ini? Keluarga Wijaya kini keluarga terbesar di kota Naga. Sangat bermanfaat bagi keluarga kita. Orang itu juga baik padamu. Puri Awan Ungu malah diberikan ke keluarga kita. Itu milik keluarga kita. Berikan saja ke keluarga Wijaya. Mereka pasti akan mengajak kita menghadiri jamuan Tuan Agung. Begitu aku kenal Tuan Agung, kita pasti akan naik daun. Ini dibeli ke Adrian dengan uangnya. Mana hati nuranimu? Asal kau serahkan Puri Awan Ungu pada kami. Dia cuma orang tak berguna yang diusir keluarga Saputra. Uangnya datang tidak jelas. Bagaimana kalau ada masalah nanti? Bisa kukatakan pada kalian, uangnya sama sekali belum masuk. Proyeknya juga belum sampai di tanganku. Bisa kukatakan pada kalian, uangnya sama sekali belum masuk. Proyeknya juga belum sampai di tanganku. Kamu mempermainkan kami? Tapi waktu itu kartunya digesek beneran. Masa bisa palsu? Kamu bohong, ya kan? Percaya atau tidak, terserah kalian. Nenek, keterlaluan. Proyek Puri Awan Ungu untuk sementara dihentikan. Nenek, ini benar. Proyek Puri Awan Ungu dihentikan sementara. Adrian sama sekali tak punya uang. Dia cuma acting bersama ketua kamar dagang. Adrian ini, kok bisa punya uang sebanyak itu? Keluarga kita jadi korban gara-gara dia. Nenek, tapi perjanjian pengalihan sudah ditandatangani. Bagaimana kita menjelaskan ke keluarga Wijaya? Ini Nenek, bagaimana kalau kerjasama dengan Pavilion Kaisar Naga? Kita serahkan ke keluarga Wijaya? Ini kan proyek besar. benar-benar. Kok saya bisa lupa proyek ini? Sudah diputuskan begitu? Ayah, menurutmu malam ini kita bisa ketemu sang penguasa di lantai teratas, tidak? Tenang. Asal kita gigih, pasti berhasil. Kalau perhitunganku tidak salah, yang bisa tinggal di lantai teratas Pavilion Kaisar Naga ini, pasti Yang Mulia Tuan Agung. Ayah, si pecundang itu datang lagi. Kalian kenapa di sini? Rupanya aku meremehkanmu. Bisa tinggal di sini selama ini? Berani menantangku. Terang-terangan dilelang, buat keluarga kami kehilangan muka. Salahkan dirimu sendiri. Otakmu kurang. Tipu muslihat sederhana saja tidak kau sadari. Aku heran posisi inspekturmu ini dapat dari mana. Kau. Baik. Hari ini akan kuperlihatkan kemampuanku padamu. Lihat bagaimana kuusirmu dari Pavilion Kaisar Naga ini. Hari ini akan kutunjukkan kemampuanku. Lihat caraku usir kau dari Pavilion Kaisar Naga. Baik. Halo. Bos Cahyadi. Saya sekarang di Pavilion Kaisar Naga. Turunlah sebentar. Tahu saya menghubungi siapa? Pemegang saham Pavilion Kaisar Naga. Saya menasihatimu, cepat pergi dari sini. Saya juga ingin lihat siapa pemegang saham ini. Inspektur Wijaya. Ada apa?
Bos Cahyadi. Dia bilang tinggal di sini. Usir dia. Kau keluar dari hotel kami. Siapa kau berani usir aku? Buka matamu dan lihat baik-baik. Sayalah pemegang saham di sini. Mulai sekarang, kau bukan pemegang saham lagi. Kau bukan apa-apa. Cepat keluar dari hotel kami. Atau kusuruh orang hajar kau keluar. Bos Cahyadi, orang ini di wilayahmu. Masih tak beri muka padamu. Jangan ditelan. Tenang, Inspektur Wijaya. Segera kusuruh dia pergi. Sedang apa? Kakak ipar, dia buat masalah di sini. Kusuruh dia cepat pergi, tapi dia tak mau dengar. Dengar, kepala pelayan Mahendra. Yang tinggal di pavilion Kaisar Naga. Semua orang-orang penting. Sekalipun kau memihak dia, tak boleh biarkan dia tinggal di sini. Cara saya mengatur orang, bukan urusan Inspektur Wijaya. Kau, Kak Ipar, kenapa kakak pukul saya? dasar mata buta. Ini Tuan Saputra. Dia sudah lama menginap di sini. Cepat minta maaf. Kepala pelayan Mahendra. Katanya orang ini pemegang saham sini. Lapor pada Tuan Saputra. Dia adik ipar saya. Memang pegang sedikit saham. Urus sendiri. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, kau bukan lagi pemegang saham pavilion Kaisar Naga. Kak! Kenapa? Dia siapa? Masih banyak omong. Cepat minta maaf ke Tuan Saputra. Atau kupatahkan kakimu. Maafkan saya. Maaf. Kepala pelayan Mahendra. Kau berani membela anak buangan keluarga Saputra ini. Terang-terangan melawan keluarga Wijaya? Siapapun yang menginap di pavilion Kaisar Naga adalah tamu kehormatan saya. Kau berani ganggu tamu kehormatan kami? Jangan salahkan saya nanti. Bagus. Kau berani. Kita lihat nanti. Pergi! Kok bisa kau? Aku juga mau tanya, bagaimana kau masuk? Kau ini Tuan Agung? Ini, siapa bilang cuma Tuan Agung yang bisa tinggal di sini? Kau tak tahu malu? Cari pukul. Kau ini perempuan, kok tak bisa diajak bicara? Kau masuk kamarku, masih berani mukul orang? Sepertinya Citra berhasil. Berarti keluarga Wijaya bakal naik daun. Masalah hari ini, kalau kau berani bocorin, nyawamu taruhannya. Aku mau apa? Ini kan salahmu sendiri. Masih berani ngomong? Halo, ada apa dengan Nadia? Jangan panik, aku segera datang. Kepala keluarga Pratama. Aku tak mau lihat pencuri sana-sini. Merusak suasana hatiku. Gubernur Wijaya, sabar dong. Sekarang juga kusuruh dia pergi. Adrian, keluarga Pratama tak menerimamu? Kalau tahu diri, cepat pergi. Dengar, minggir! Kak Adrian kan sudah bantu. Kita banyak sekali. Masa habis manis cepat dibuang? Dia yang bantu? Itu semua cuma tipu. Dia kan orang buangan. Mana mungkin dia mampu? Nadia Pratama, kamu masih belum sadar. Dia ini selama ini cuma andalkan nama keluarga Saputra buat nipu orang. Betul, cuma numpang nama Saputra? Kalian benar mau serahkan pesanan pavilion Kaisar Naga ke keluarga Wijaya? Kamu siapa? Sampai urusi urusan keluarga Pratama? Mau kami kasih ke siapa urusan kami? Baiklah. Kalau begitu, pavilion Kaisar Naga terpaksa batalkan pesanannya. Kamu pikir pavilion Kaisar Naga kasih muka padamu? Itu cuma lihat nama keluarga Saputra. Semua kerjaan untuk keluarga Pratama dibatalkan semua. Kak Adrian, maaf. Ini salahku. Nggak apa-apa, Nadia. Tanpamu, mereka tak akan dapat proyek itu. Inspektur Wijaya, dia sudah pergi. Tak ganggu rencana kita. Inspektur Wijaya, proyek keluarga Pratama ke depan, yang Anda mau, semua bisa untuk keluarga Wijaya. Kalian berdua hari ini lumayan.
Nanti, setelah putriku menikah dengan Tuan Agung, pasti ku balas kalian. Maksudmu menikahkan Citra dengan Tuan Agung? Ya, Inspektur Wijaya, info ini bisa dipercaya? tidak percaya? Bukan. Sebelumnya saya juga ingin cucu saya. Tuan Agung itu, tambah beberapa wanita juga tak apa kan? Benar kan? Asal kalian berprestasi, bisa saja cucumu jadi selir. Bukan tidak mungkin. Terima kasih atas perhatian, Inspektur. Halo, ada apa? Apa? Pesanan bermasalah? Apa? Nek, pesanan bermasalah. Kenapa? Ini tidak mungkin. Pesanan itu ternyata tidak sah. Pihak Pavilion Kaisar Naga tidak mengakuinya. Tidak mungkin. Pesanan itu ditandatangani langsung Kepala Pelayan Mahendra. Mana mungkin tidak sah? Nek, cepat telepon Kepala Pelayan Mahendra tanya. Baik, saya telepon sekarang. Inspektur Wijaya, tunggu sebentar. Seharusnya tidak ada masalah besar. Semoga saja tidak ada masalah. Bagaimana kondisi Nyonya Besar? Kepala Pelayan Mahendra bilang, kontrak itu sama sekali tidak ada. Tidak mungkin. Saya sudah cek sebelumnya. Dia bilang kontraknya palsu. Stempel resminya juga palsu. Apa? Apa keluarga Pratama berkomplot menipu saya? Inspektur Wijaya, mana berani kami? Memang pernah ada kontrak itu. Cuma, Kalau hari ini tidak beri penjelasan, kalian mati semua. tenang saja, keluarga kami masih punya industri properti. Benar-benar. Walaupun tidak sebesar Puri Awan Ungu, tapi masih lumayan. Betul. Baiklah. Kalau begitu semua aset keluarga Pratama kedepannya jadi milik keluarga Wijaya. Setuju? Setuju. Asalkan Anda bisa perkenalkan cucu saya kepada Tuan Agung, saya setuju syarat apapun. Baik. Kali ini saya lepaskan kalian. Jangan diulangi lagi. Inspektur Wijaya tidak akan lagi. Hati-hati di jalan. Tuan Agung, perjanjian pengalihan saham pihak lain sudah semua ditandatangani. Bagus, cepat sekali. Mereka itu mata duitan. Asal uangnya sampai, semua gampang. Kalau begitu, malam ini saya ambil alih bar itu. Semua ikut perintah Tuan Agung. Semua harap tenang. Malam ini semua tagihan di bar ini ditanggung Tuan Saputra. Terima kasih, Bos Saputra. Tapi, sekarang kami harus tutup untuk pembenahan. Silakan semua keluar. Bercanda? Kamu bercanda? Jangan banyak omong. Semua keluar. Kamu siapa? Cepat turun dari sana, atau ku bunuh kau. Mulai sekarang bar ini milik Tuan Saputra. Kalian datang cari gara-gara, ya? Tak tahu ini wilayah siapa? Gue peduli apa? Sekarang, pergi semua. Anak buah, siap. Cincang mereka buat pakan anjing. Anak buah, cincang mereka buat pakan anjing. Baik. Nggak terima? Tahu gue di bawah siapa? Sebut nama bos gue, kalian bakal ketakutan. Hendra Wijaya, Inspektur Hendra. Mending minta maaf sama gue sekarang. Ganti rugi semua kerugian malam ini. Atau nanti kalau bos gue datang, kalian bakal sengsara. Maksudmu, minta bosmu yang ngurusin? Baik, gue tunggu. Halo, Kepala keluarga ada masalah. Bar kita dirusak. Dia minta Anda datang sendiri. Kalau tidak, dia nggak pergi. apa? Ada yang buat onar di toko? Hal kecil aja nggak becus. Gue kasih makan kalian cuma numpang makan? Kami nggak bisa lawan. Cepat ke sini. Banyak pecundang. Rupanya kau. Kupikir siapa yang berani sekali. Berani buat onar di bar keluarga Wijaya. Adrian, ku beri kau kesempatan terakhir. Pergi sekarang.
Adrian, ku beri kau kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Tuan Adrian sudah beli semua saham lain. Keluarga Wijaya cuma punya 30% saham Bar Madu. Sekarang Tuan Adrian pemegang saham terbesar. Mana mungkin mereka jual ke kau? Kontrak ini pasti palsu. Kontrak asli atau palsu, coba periksa ke notaris, langsung ketahuan. Sekarang pilihannya, ikut kelola bar bersamaku atau keluar sendiri. Aku tahu. Kau cuma pakai trik lama, tipu muslihat. Aku telepon pemegang saham sekarang, bongkar wajah aslimu. Silakan, bebas. Baik. Halo? Sahamnya dijual ke siapa? Apa? Ini Sudah selesai teleponnya? Sudah konfirmasi belum? Adrian. Mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Nilai bar ini sangat tinggi. Kau pasti tak mampu beli. Jangan banyak omong. Uangnya dari Pavilion Kaisar Naga. Ada masalah? Aku tahu. Pasti Budi Mahendra. Baik, kalian berani sekali. Aku keluar. Aku tahu. Pasti Budi Mahendra. Baik, kalian berani sekali. Aku keluar. Berdirilah, dengar dulu. Kalau mau mundur dari saham, nilai sahamnya tak bisa pakai harga pasar. Kamu punya hak apa buat putusin? Karena sekarang aku pemegang saham terbesar. Dengar ya. Uang keluarga Wijaya punya banyak. Aku mau lihat. Gimana kamu kelola bar ini? Kecuali kamu kasih aku beberapa bar. Baru kita beresin. Proses untuk dia, Tanda tangan kontrak. Baik, kalian berani ya? Kita pergi. Dia masih anak buangan keluarga Saputra itu? Kepala pelayan Mahendra si penjilat itu, kenapa dia begitu hormat ke Adrian? Budi Mahendra. Aku harus beresin dia. Justru aku anggap ini bagus. Suruh semua karyawan keluar. Suruh pemasok stop kirim barang. Aku mau lihat Adrian ini bisa bertahan sampai kapan. Kamu benar. Biar uang investasinya hangus sia-sia. Tuan Agung, ada masalah. Semua karyawan mengundurkan diri. Pemasok juga stop pasok. keluarga Wijaya memang bisa lakukan apa saja. Perlu aku rekrut ulang? Tidak perlu. Mereka cuma mau aku tak bisa beroperasi kan? Kalau begitu, kita hentikan dulu operasinya. Hamba segera lakukan. Dan suruh orang asosiasi industri minuman keras periksa apakah minuman keras mereka bermasalah. Tuan Agung bijak. Jangan menjilat. Apa? Ayah, ketua kamar dagang tak kasih muka? Bilang apa tak bisa urus. Katanya ketemu. Minuman keras palsu di bar kita harus ditutup 3 bulan. Gila dia 3 bulan? Yang paling menyebalkan, bar Adrian malah tak disegel. Kenapa? Tamu bar, udah kita alihkan semua. Tak ada yang kirim barang ke dia. Kayaknya, dia juga cuma bisa tutup. Dasar bocah ini? Keberuntungannya keterlaluan. Bar sekarang tampaknya tak bisa untung lagi. Harus andalkan proyek lain. Kak Adrian, kamu datang. Proyek perumahan keluarga kami hari ini mulai dijual. Aku ajak kamu lihat. Baiklah, Aku kasih kamu 1 unit. Kamu tak perlu tinggal di luar lagi. meski kamu setuju, nenekmu tak akan setuju. Percayalah, tidak. Proyek ini sebelumnya selalu tak bisa dijual. Didengar kamu dekat dengan kepala pelayan Mahendra. Dia juga bantu. Jadi sekarang mulai dijual. Kak Adrian, tunggu sebentar. Baik, Kamu kenapa di sini? Kok ada saja kamu? Tahu proyek kami mulai dijual. Datang nebeng makan minum ya. Nadia bilang mau kasih aku rumah. Kak Adrian, tolong tanda tangani ini. Rumah ini akan jadi milikmu. Ini kuncinya. Apa hubunganmu dengan keluarga Wijaya? Langsung kau pergi dari rumah? Hentikan. Rumah keluarga kita. Susah payah baru bisa dijual. Kau malah berikan ke si pecundang ini. Apa gunanya? Dia sudah banyak bantu kita dulu. Apa salahnya memberi dia 1 rumah? Lagi pula, aku pasti akan menikah dengannya. Berani-beraninya kau. Lihat tampang kerennya itu. Pantaskah dia untukmu? Adrian, masihkah kau laki-laki sejati?
Meminta rumah dari perempuan? Aku yang akan menikahi Adrian. Aku yang tawarkan rumahnya. Bukan Adrian yang minta. Kalau bukan Adrian yang membujuk kepala pelayan Mahendra, proyek kita sampai sekarang belum bisa dijual. Nadia! Perkataanmu salah. Proyek ini bisa mulai dijual karena bantuan keluarga Wijaya. Memangnya kenapa? Kau pikir karena si pecundang ini? Kau sudah dibohonginya. Mana mungkin kepala pelayan Mahendra mendengarkannya? Tidak mungkin. Jelas-jelas kami yang menyerahkan proyek kepada Inspektur Wijaya. Dia yang cari koneksi. Barulah proyek kita bisa dijual. Inspektur Wijaya, benarkah begitu? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kau yang urus koneksinya. Kalau begitu, akan kusuruh hentikan penjualan proyek ini. Kau pikir kepala Mahendra itu memang mengatur segalanya? Cari dia percuma. Cepat minggat dari sini. Kamu tak diterima di sini. Proyek ini sudah jadi milik keluarga Wijaya. Tentu keluarga Wijaya yang berkuasa. Dengarkan. Sekarang aku yang pegang kendali. Kalau kau bersujud minta maaf sekarang, aku kasih kau 1 unit. Bagi kami itu cuma recehan. Nggak sampai 2 jam, proyek ini akan disegel. Omong kosong. Kau segel aku buka. Keluarga kami dan Tuan Agung terikat pernikahan. Jadi kau pernah ketemu Tuan Agung? Masa iya? Kami yang tangani. Itu untuk menjamu Tuan Agung. Putriku dan Tuan Agung sudah lama bersama. Waduh, kalau Nadia tahu, susah deh jelasinnya. Pak Inspektur, tolong perkenalkan kami pada Yang Mulia Tuan Agung. Gampang. Adrian, kau bisa apa bandingin sama keluarga Wijaya? Cepat pergi. Gimana kalau gini, kau panggil putrimu ke sini, kita tanya langsung, Tuan Agung itu rupanya seperti apa? Pak Inspektur, panggil Citra ke sini. Biar kita lihat dia mau ngomong apa lagi. Baik. Hari ini ku bikin kau tahu, keluarga kami tak bisa kau ganggu. Halo Citra? Sudah sampai? Sepertinya nanti ada yang bakal naik darah nih. Jangan bicara sinis di sini. Nanti ku permalin kau. Ayah, kau cari aku? Citra, katakan pada mereka, apa kau sudah bersama Tuan Agung? Ayah, kau cari aku? Citra, katakan pada mereka, apa kau sudah bersama Tuan Agung? Ayah. Mengapa kau tanya itu? Telepon Joko Santoso. Bisa melayani Tuan Agung, itu kehormatan keluarga Wijaya. Ayah. Malam itu aku tidak lihat Tuan Agung. Lalu kau kemana semalaman? Aku tidak lihat Tuan Agung. Jadi main ke teman sekolah. Kau bikin gua kesel. Pulang sama gue. Wah, kesel banget nih. Ku beritahu kau, rumah ini tak boleh diberikan padanya. Tuan Adrian, ada masalah lagi. Cepat pergi ke sana. Masalah apa lagi? Bar kita kan baru buka. Petugas dinas kesehatan datang. Bilang standar kebersihan tak memenuhi. Mau menyegel toko kita. Keluarga Wijaya tak mau menyerah. Mereka pikir kita cuma kebetulan lewat dari jadwal inspeksi asosiasi. Lalu mau main trik ini lagi. Sekarang bagaimana? Telepon Joko Santoso. Suruh dia ke bar. Baik. Ini pemilik tempat ini, Tuan Adrian Saputra. Kau pemilik tempat ini? Ada urusan, cepat katakan. Saya kepala dinas kesehatan. Bar kalian ini tidak standar kebersihannya. Segera tutup dan perbaiki. Mana yang tidak standar? Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Tuli, Kau sengaja cari gara-gara? bocah kalau mau bertahan di kota naga, harus tahu ini wilayah siapa. Kau sama saja dengan keluarga Wijaya. Ayo, segel tempat ini. Siapa berani? Komandan Santoso, kenapa Anda datang? Aku mau tanya, kenapa kau di sini? Komandan, bar ini tidak memenuhi standar kebersihan. Saya suruh tutup dan perbaiki, tapi mereka tidak patuh. Diam! Mana yang tidak standar? Aku baru ke sini 2 hari lalu. Aku lebih tahu darimu. Kalau hari ini tak ada alasan jelas, kau jangan jadi kepala dinas lagi. Komandan, saya tidak tahu Anda baru ke sini. Tak tahu, langsung seenaknya periksa. Tahu hukum penyalahgunaan wewenang?
Tuan Saputra, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya akan mendisiplinkan mereka. Pemeriksaan memang benar. Tapi menyalahgunakan wewenang untuk menjatuhkan tuduhan, itu salahnya. Cepat minta maaf pada Tuan Saputra. Diam saja apa? Tuan Saputra, sungguh maaf. Saya tak tahu Anda kenal Komandan Santoso. Kalau dari awal tahu, saya tak akan menyusahkan Anda. Kau bilang begitu. Kalau saya tak kenal Komandan Santoso, apa kau akan bertindak semaumu? Mau segel toko mana saja bebas? Bukan itu maksud saya. Kalau ada lagi, langsung angkat kaki. Kau tak mau kerja. Banyak yang antre. Kembali bilang pada orang di belakangmu, akal bulusnya tak mempan pada saya. Suruh dia berhenti berulah. Tuan Saputra, saya pamit dulu. Ayah, omset perusahaan kuartal ini tidak terlalu bagus. Bagaimana? Inspektur Wijaya, orang ini sebenarnya siapa? Jangan jebak saya begini. Dia anak buangan keluarga Saputra. Semua orang tahu itu. Lalu kenapa dia kenal Komandan Santoso? Komandan datang, marahi saya habis-habisan. Hampir saja saya dipecat. Saya nasihati hati-hatilah. Dia suruh saya sampaikan, akal bulusmu dia tahu semua. Kalau keterlaluan, dia tak akan segan. Saya pamit dulu. Kenapa Tuan Agung tidak langsung membunuh Hendra Wijaya? Sudah dipastikan. Dia terlibat langsung dalam pembunuhan orang tuamu. Bunuh dia? Membunuhnya terlalu mudah. Aku ingin semua bisnis keluarga Wijaya lumpuh total. Baik. Tuan Agung, hamba akan segera lakukan. Semua yang dulu dimiliki keluarga Saputra akan kurebut kembali semuanya. Tuan Saputra, keluarga Saputra masih seperti dulu, berbisnis perhiasan. Mengerti? Ada kabar lain? Ada. Sepertinya keluarga Pratama dan Saputra menghubungi pemasok giok. Giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Kapan keluarga Pratama punya koneksi seperti itu? Saat tetua Pratama masih hidup, dia menjalin banyak kenalan. Katanya, transaksi akan dilakukan malam ini. Tetua Pratama seumur hidupnya baik hati, punya jaringan luas. Siapa sangka, setelah dia meninggal, keluarganya jadi berantakan begini. Haruskah kita merebut duluan? Tentu harus. Antar aku ke rumah keluarga Pratama. Kak Adrian, akhirnya kamu kembali. Kenapa kamu datang lagi? Sudah berapa kali kukatakan. Keluarga Pratama tidak menyambutmu. Benar-benar tebal muka. Dilarang datang, maksa juga. Kita abaikan saja dia. Cepat ke hotel. Urusan malam ini jangan sampai tertunda. Ayo. Naik. Oh ya, Nadia. Dengar-dengar keluarga Pratama kalian. Perkenalkan penjual giok ke keluarga Saputra. Iya, keluarga Nugraha dari Ibu Kota Agung. Berbisnis giok. Waktu kakek masih hidup, beliau pernah bantu mereka. Kali ini balas budi. Keluarga Nugraha ke Kota Naga buat apa? Keluarga Nugraha ke Kota Naga buat apa ya? Bukannya besok lusa ada jamuan Tuan Agung? Mereka datang menghadiri jamuan. Wah, informasi mereka cepat juga ya. Oh ya, Nadia. Kamu tahu nggak malam ini mereka di hotel mana? Transaksi giok? Kak Adrian mau lihat? Kalau mau, aku antar kamu. Nadia Pratama. Dia datang buat apa? Aku yang kenalkan keluarga Pratama sama keluarga Nugraha buat bisnis. Orang keluarga Pratama nggak boleh masuk? Dia termasuk orang keluarga Pratama. Dia tunangan priaku. Kenapa nggak termasuk? Dia ngerti giok. Dia bisa lihat apa. Mau masuk silakan. Kamu kasih tahu aku, anakku dikurung di mana. Sudah kubilang aku nggak tahu, tapi habis jamuan Tuan Agung, seharusnya kamu bisa ketemu dia. Adrian, kau tunggu saja. Aku pasti akan mencincangmu. Kalian berdua datang buat apa? Aku bawa Adrian lihat-lihat giok kelas atas keluarga Nugraha. Dia ngerti apa? Kamu bawa dia ke sini? Giok keluarga Nugraha dari Ibu Kota Agung, pasti harganya selangit. Aku datang cuma mau lihat apa keluarga Saputra sanggup beli. Seluruh kota naga cuma keluargaku yang mampu beli. Oh ya? Aku mau lihat sendiri. Apa keluarga Saputramu benar mampu? Nanti buka matamu lebar-lebar. Lihat bagaimana keluarga Nugraha kerjasama dengan kami. Kepala keluarga Saputra, silakan duduk.
Aku temui Tuan Muda Nugraha dulu. Nadia, duduklah di sini. Halo Tuan Muda Nugraha, sudah lama menunggu kedatanganmu. Anda kepala keluarga Pratama? Betul, saya. Kepala keluarga Saputra sudah lama menunggu di dalam. Mari kita masuk. Silakan masuk. Kalau bukan karena kebaikan hati tetua Pratama, yang pernah menolong kakek saya, orang-orang seperti kalian, tak pantas bekerja sama dengan keluarga Nugraha. Terima kasih Tuan Muda Nugraha. Bisa bekerja sama dengan keluarga Nugraha adalah kehormatan besar bagi keluarga Saputra. Berapa harga giok ini? Ini bukan urusanmu. Pergi sana. Dasar pecundang. Kalau mau lihat diam-diam. Kau kira ini jualan recehan? Tuan Muda Nugraha, jangan hiraukan dia. Berapa harganya? Angka yang tak akan kau lihat seumur hidupmu. Tuan Muda Nugraha, jangan anggap dia penting. Dia cuman anak buangan yang diusir keluarga kami. Apa kau sengaja cari gara-gara? Aku peringatkan, jangan bicara lagi. Memang giok kelas atas. Tuan Muda Nugraha, berapa mau dijual? Giok kelas tertinggi ini sulit didapat. Begini saja, melihat hubungan dengan tetua Pratama, saya kasih diskon. Terima kasih banyak Tuan Muda Nugraha. Tuan Muda Nugraha, yang mana paling berharga di sini? Yang mana paling berharga di sini? Yang hijau kekaisaran ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Satu ini saja harganya 2.250 miliar rupiah. Memang langka ya. Tuan Muda Nugraha, jika semua giok ini dijumlahkan, berapa total nilainya? Nilai semua giok ini lebih dari 6.750 miliar rupiah. Kalau sudah jadi perhiasan, bisa dijual lebih dari 67.500 miliar rupiah. Laba setinggi ini? Bisnis perhiasan memang menguntungkan. Kepala keluarga Saputra pasti paham. Ternyata labanya sangat menjanjikan. Oke, sekarang saya gesek kartu untuk Tuan Muda Nugraha. Nanti setelah selesai kita makan bersama. Giok hijau kekaisaran ini saya ambil. Kau si keren mau giok hijau kekaisaran juga? Gila miskin ya? Kau tuli ya? Barusan Tuan Muda Nugraha sudah bilang, giok hijau kekaisaran ini harganya 2.250 miliar rupiah. Kau sanggup beli? Mulutmu kebesaran. Tuan Muda Nugraha, maafkan dia. Orang yang belum pernah lihat dunia memang begitu. Kau tahu apa itu hijau kekaisaran? Nyawamu kau berikan pun, Tuan Muda ini tidak mau tukar. Kau jual, saya beli, masuk akal dan wajar. Tuan Muda Nugraha, lihatlah tampang kerennya ini. Dia seperti punya uang. Cepat minggir dari sini. Jangan ganggu bisnis keluarga Nugraha dan Saputra. Dengar tidak? Giok hijau kekaisaran ini bagus. Saya mau buat jadi cincin. Lalu berikan pada Nadia. Aku mati ketawa. Nadia Pratama, kau percaya omongannya? Sudah, jangan ribut. Giok ini saya yang putuskan. Meski kau punya uang, gue juga tidak jual. Kalau gitu cuma bisa minta kakekmu datang. Kakek saya? Kamu tahu siapa kakekku? Kamu bahkan tak layak jadi anjingnya? Adrian omong kosong. Tetua Nugraha, bukan sembarang orang bisa temui. Halo. Beritahu Tetua Nugraha aku mau bertemu. Tuan Muda Nugraha memang suka pamer? Itu gaya khasnya. Mau dihajar baru kapok ya? Bikin emosi betul. Tetua Nugraha, kalau bisa dipanggil semudah itu, gue siaran langsung makan kotoran. Kakek, kenapa Anda datang? Salam hormat Tetua Nugraha. Sudah lama mendengar nama Anda. Bertemu langsung hari ini memang luar biasa. Anda pasti Adrian yang sering disebut-sebut tetua Pratama ya? Ini cucu perempuan tetua Pratama, tunangan Anda. Benar-benar pasangan serasi. Terlalu berlebihan, Tetua. Kakek, dia cuma anak buangan keluarga Saputra. Jangan sampai tertipu olehnya. Betul, Tetua Nugraha. Dia memang diusir dari keluarga kami, keluarga Saputra. Cukup. Mata saya belum sampai rabun, hingga tak kenal Tuan Adrian. Begini, giok-giok ini semua milik keluarga Nugraha. Saya ingin membeli semuanya. Bolehkah? Tuan Adrian terlalu sungkan. Asal Tuan Adrian suka, saya berikan semua pada Tuan Adrian. Kakek, ini tidak bisa diberikan sembarangan. Nilainya miliaran. Benar, Tetua Nugraha. Jangan tertipu oleh penipu ini. Kau mau mengajari saya? Sebenarnya tidak perlu begitu, Tetua Nugraha. Harganya berapa, bayar berapa, nanti saya akan menyuruh orang mentransfer uangnya ke rekening Anda. Semua mengikuti arahan Tuan Saputra. Ayo, serahkan barangnya kepada Tuan Saputra.
Apa hubungan Adrian dengan keluarga Nugraha? Kami tidak tahu kepala keluarga Saputra. Bahkan Tuan Muda Nugraha pun tidak tahu. Dari nada bicara Tetua Nugraha tadi, sepertinya saat kakek masih hidup, pernah menyebutkan Adrian kepada beliau. Saya tahu. Itu karena hubungan baik Tetua Nugraha dengan Tetua Pratama. Jadi beliau memberikan barang-barang itu kepada Adrian sebagai ungkapan terima kasih. Intinya, masih karena hubungan keluarga Pratama. Tapi tidak mungkin barang miliaran, langsung diberikan begitu saja. Sangat mungkin. Dulu, kakekmu pernah menyelamatkan nyawa Tetua Nugraha. Seharusnya berterima kasih pada keluarga Pratama, bukan pada Adrian. Kepala keluarga Saputra, Anda tidak tahu. Saat suami saya masih hidup, dia sangat memanjakan cucu perempuan saya. Cinta merembetkan. Kalau anak ini ingin jadi menantu keluarga Pratama, cari cara ambil barang di tangannya. Untuk kita, seharusnya gampang, kan? Kak Adrian, nenek sudah setuju dengan pertunangan kita. Setuju sih, setuju. Tapi mas kawinnya jangan sedikit. Adrian, kau ingin menikahi cucu perempuanku? Berapa uang seserahan yang kau siapkan? Lalu berapa yang nenek inginkan? Kemarin, bukannya kau bilang akan memberikan giok kekaisaran itu kepada Nadia? Lebih baik giok-giok lainnya. Dijadikan mas kawin untuk keluarga kami? Keluarga Pratama kan bukan usaha perhiasan. Buat apa banyak-banyak? Kami bisa masuk ke bisnis perhiasan. Kemarin kan kau dengar, laba yang dihasilkan sangat besar? Boleh. Giok-giok itu jadi uang seserahan. Aku tidak mau uang seserahan. Aku cuma ingin bersama Kak Adrian. Ini bukan urusanmu. Mas kawin ini untuk keluarga Pratama, bukan untukmu. Baik, tidak masalah. Nanti kirim orang untuk ambil. Baik, kita sepakat begitu. Tuan Agung, sesuai perintahmu, semua giok sudah dibawa. Suruh kepala pelayan Mahendra antar giok-giok ini ke keluarga Pratama. Siap! Kepala keluarga Saputra, giok-giok ini nggak masalah kan? Seharusnya nggak masalah besar. Kali ini berhasil berkat kamu. Tenang saja, gue pasti bikin Inspektur Wijaya. Bawa kalian ke jamuan Tuan Agung. Terima kasih kepala keluarga Saputra. Nah, gioknya gue bawa dulu. Tuan Agung, cincin giok hijau kekaisaran pesanan Anda sudah selesai. Besok bisa kasih kejutan buat Nadia. Semua persiapan jamuan Tuan Agung sudah siap. Tinggal tunggu kehadiran Anda besok. Yang ditunggu akhirnya datang. Kepala keluarga Saputra datang. Kita hari ini bisa pergi nggak ke jamuan Tuan Agung? Surat undangan ada di sini. Tenang saja. Hari ini pasti gue bawa kalian ke jamuan Tuan Agung. Banyak terima kasih kepala keluarga Saputra. Memang cuma kepala keluarga Saputra yang bisa. Setelah jamuan Tuan Agung, semua yang dijanjikan ke kamu dan Inspektur Wijaya akan gue tepati. Gue mau Adrian lihat dengan mata kepala sendiri. Wanita yang paling dia cintai menikah dengan anak gue. Gua mati pun gak mau nikah sama dia. Itu bukan urusanmu. Urusan keluarga Pratama ditentukan Nyonya Besar Pratama, bukan kamu. Kau harus menikah dengan siapa? Ya harus menikah dengan dia. Hari ini kau harus diam-diam. Tinggal di rumah. Jamuan Tuan Agung pun jangan kau harap. Aku tak mau ke jamuan Tuan Agung. Aku cuma mau bersama Kak Adrian. Setelah jamuan Tuan Agung, dia sudah jadi mayat. Siapa yang mayat? Kepala pelayan Mahendra, kenapa Anda di sini? Nona Nadia, Tuan Adrian menyuruh hamba menjemput Anda ke jamuan Tuan Agung. Tuan Adrian? Benar, Kak Adrian Anda. Dia agak sibuk di jamuan Tuan Agung, tak bisa datang sendiri. Dia di sana paling cuma jadi tukang sapu sampah. Nona Nadia, ayo kita pergi. Hamba antar Anda ganti baju dulu. Baik. Silakan. Ini bagaimana sebenarnya? Adrian tak mungkin bisa masuk jamuan Tuan Agung. Ayo, kita lihat ke sana. Kak Adrian, kamu benar-benar di sini. Tak disangka sampah sepertimu bisa datang ke jamuan Tuan Agung. Tapi lihat pakaianmu ini. Kau kesini jadi pelayan ya? Cuma dengan cara ini kau bisa ikut jamuan Tuan Agung. Cuma kamu yang bisa mikir begitu. Tuan Agung mungkin malas lihatmu. Pekerjaan tak ada tinggi rendah derajat. Benar-benar mimpi di siang bolong. Pelayan saja mau dekat-dekat Tuan Agung. Konyol.
Kak Adrian, apapun yang kamu lakukan, aku mau ikut kamu. Nadia, kamu duduk dulu ya. Gue ada urusan sebentar. Nadia Pratama, nikah sama orang tak berguna kayak Adrian. Kamu pasti nyesel nanti. Jangan bilang gue nggak ngingetin. Nyesei apa enggak, urusan lo apa? Kak Adrian itu orang kayak gimana? Gue lebih tahu dari lo. Ada yang pernah lihat Adrian? Kita baru aja lihat. Tapi dia lagi jadi pelayan di sini. Oh alah, pantas aja dia bisa datang ke jamuan Tuan Agung. Ternyata cuma tukang sapu sampah. Emangnya lo kira dia siapa? Iya juga sih. Nanti pas kita lagi makan, biarin dia nonton aja. Bisa jadi seru. Tetua Nugraha Anda datang. Tetua Nugraha, Kak Adrian. Gue bilang lu cuma pelayan. Gaya-gayaan apa sih? lihat nggak? Kami duduk, lo berdiri. Kami makan, lo lihat. Jadi pelayan juga nggak semudah itu. Siapa aja bisa. Dengar nggak semuanya? Dia malah bangga. Gue bilang lu pelayan receh. Lu pantas nggak sama Nadia Pratama? Gue suka Kak Adrian. Urusan lo apa? Wahai hadirin sekalian, untung aja keluarga Wijaya udah batalin pertunangan sama dia. Kalau sampai ketempelan, kan jadi benalu yang nempel terus. Suami impianku bukanlah pecundang, melainkan yang mulia Tuan Agung. Komandan Citra adalah wanita tangguh luar biasa. Jika bisa mendapat perhatian Tuan Agung, itu juga suatu kebahagiaan. Katanya usia Tuan Agung ini sudah sekitar 50-60 tahun. Sepertinya tidak cocok dengan usia Anda, Komandan Citra. Pecundang keluarga Saputra, jangan omong kosong di sini. Aku justru dengar, yang mulia Tuan Agung baru sekitar 30 tahun dan juga berwajah tampan dan berwibawa. Aku justru dengar yang mulia Tuan Agung baru sekitar 30 tahun dan juga berwajah tampan dan berwibawa. Nanti lihat saja pasti jelas. Nadia, nanti aku kasih hadiah. Apa? Makanan enak? Kamu babi ya? Cuma tahu makan. Salam Komandan Santoso. Komandan Santoso, yang datang ke jamuan Tuan Agung ini, semua keluarga bangsawan ternama Kota Naga. Selanjutnya, mari sambut kehadiran yang mulia Tuan Agung. Adrian, kamu ngapain? Cepat balik ke sini. Sebentar lagi Tuan Agung datang. Adrian cari mati. Hal penting begini berani iseng? Kak Adrian, cepat pergi. Kita tak boleh buat masalah. Pengacau memalukan. Cepat pergi dariku. Nadia, aku akan beri kejutan. Santoso bersujud memberi hormat pada yang mulia Tuan Agung. Bangunlah. Baik. Yang ini, dialah tuan rumah jamuan Tuan Agung ini. Yang mulia Tuan Agung. Selamat datang yang mulia Tuan Agung. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia pasti palsu. Keluarga Nugraha dari Ibu Kota Agung bisa membuktikan Tuan Saputra adalah yang mulia Tuan Agung? Tuan Saputra adalah yang mulia Tuan Agung. Kalau Tuan Saputra bukan Tuan Agung, siapa lagi yang pantas menyandang gelar ini? Kalian... Saya bukan manusia. Saya tak bisa menilai orang. Saya malah tidak setuju cucu saya sendiri menikah dengan Tuan Agung. Saya pantas mati. Nenek. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin. Hancur. Semuanya hancur. Kalian yang tak punya mata ini selalu menyusahkan yang mulia Tuan Agung. Layak dihukum mati beserta seluruh keluarga. Kamu, pantas saja kamu sangat hormat padanya. Apa kamu sudah tahu dari dulu? Kamu cuma anak buangan keluarga Saputra. Berani-beraninya jadi Tuan Agung kegelapan. Sekarang, tingkat kultivasiku juga sudah mencapai tingkat dewa bela diri. Bahkan jika kau Tuan Agung kegelapan, lalu apa? Surya Saputra, jangan lancang. Kau pikir kau siapa? Aku akan membunuhmu. Ini telapak penghancur tenaga, jurus khusus Tuan Agung kegelapan. Jadi kau benar-benar Tuan Agung kegelapan? Hendra Wijaya.
kematian orang tuaku dulu ada hubungannya denganmu, kan? Tidak. Bukan urusanku. Semua keluarga Saputra. Aku cuma disuruh mencegat dan membunuhmu di tengah jalan. Kau tidak membalas. Diselamatkan kepala keluarga Pratama? Hendra Wijaya bekerja sama dengan keluarga Saputra menjebakku. Bawa dia. Bawa pergi. Tidak. Tuan Agung, kumohon ampuni aku. Putriku, sama sekali tak terlibat. Kumohon lepaskan putriku. Kumohon lepaskan. Tuan Agung, Citra Wijaya dicopot jabatannya jadi rakyat biasa. Kubayangkan berkali-kali bersama Yang Mulia Tuan Agung. Tapi tak kusangka, akulah yang hancurkan pertunangan. Kenapa begini? Aku tak rela. Yang Mulia Tuan Agung, Bahkan kau tak batalkan, aku juga akan membatalkannya. Karena di hatiku, hanya Nadia seorang. tidak. Kau hanya bisa menikahiku. Karena malam itu, Diam. Pantas tatapannya padamu beda. Bukan. Dengar penjelasanku. Bukan seperti itu. Benar-benar salah paham. tidak boleh. Seluruh tubuhku sudah kau lihat. Kau harus menikahiku. Diam. Kau diam. Adrian, inikah kejutan yang kau janjikan?